Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdila Setianto, masih di sesi sharing knowledge tentang hipnosis. Kali ini saya ingin mengangkat tema terkait bagaimana menggunakan hipnosis untuk anak dan remaja. Materi sudah saya siapkan semenjak 3 bulan yang lalu. Hanya memang waktu dan kesibukan yang tidak membuat saya tidak sempat gitu. Ya, dan ini saya sempatkan untuk uh, menjelaskan sedikit apa aja sih hipnosis yang bisa Anda gunakan untuk anak dan remaja. Oke, kita lanjut ya. Silakan perhatikan atau hanya bisa mendengarkan saja. Jadi ada beberapa materi tentang materi ini yang akan dibahas tentang kekuatan hipnosis. Jadi apa itu hipnosis? Lalu sejarah dan misteri hipnosis, lalu bagaimana hipnosis di sekitar kita sebagai fondasi awal, sebagai akar. Lalu hipnosis adalah fenomena ilmiah. Lalu bagaimana hipnosis dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, di setiap materi yang saya sampaikan selalu memulai dengan penjelasan tentang apa itu hipnosis agar masuk nanti ke tahapan selanjutnya. Apa itu hipnotis itu ya? Ya, berasal dari kata hipnos yang berarti dewa tidur yang ditemukan oleh James Braid. Jadi saat seseorang berada dalam kondisi rileks, seperti tidur, itu adalah momen di mana seseorang reseptif terhadap ide atau bisa menerima sugesti karena fokus. Lalu di Indonesia istilah hipnotis adalah nama lain dari hipnosis. Lalu diterimanya ide, saran dan pengetahuan tanpa dikritisi ya berarti itu udah fenomena hipnosis. Pemberian sugesti dan afirmasi kepada seseorang sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku itu juga hipnosis. Sugesti tadi sudah disampaikan adalah bagaimana menanamkan memori baru pada pikiran bawah sadar sebagai nama lain dari memori jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hipnosis ya tadi kita akan ngomongin bagaimana menanam sebuah ide yang menjadi memori. Berarti ada banyak unsur di situ. Ada unsur waktu, ruang, tempat, warna, episodik atau tahapan dan segala macamnya itu yang kita tanam dalam hipnosis ya. Nah, hipnosis berhubungan dengan gelombang otak. Jadi ada sekelompok peneliti gitu ya yang dia menggunakan namanya alat elektroencephalograph. Jadi dia mengamati ketika orang dalam kondisi rileks, gelombang otaknya itu di antara alfa dan theta. Nah, ketika di theta itu adalah momen yang baik untuk menanamkan tadi ide dan pengaruh gitu ya. Nah, memang sejatinya dalam seni berkomunikasi penyampaian ide dan pengaruh terjadi setiap hari gitu. Termasuk saat sekarang saya menjelaskan juga saya menyampaikan ide. Nah, kondisi fokus itu, kondisi menyimak dan menerima adalah bagian dari fenomena hipnotik. Karena apa yang saya tanam akan masuk ke memori jangka pendek, lalu dicerna dengan bagian-bagian otak kita yang fungsinya mengkritisi, menganalisis, melogikakan. Ketika itu memang diterima, lalu masuk ke memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang atau nama lain adalah pikiran bawah sadar, yang di situ adalah tempat gudang memori di mana kita bisa berinteraksi dengan teknik komunikasi dan kondisi hipnosis. Ya, jadi hipnosis berhubungan dengan fenomena gelombang otak. Meskipun pemanfaat hipnosis seperti di hypnoselling, di hypnoteaching, kita tidak membawa seorang masuk ke dalam kondisi rileks yang dalam, tapi nyaman. Ya, nah definisi hipnosis ya, tadi diperjelaskan lagi, hipnosis adalah prosedur yang melibatkan proses kognitif seperti imajinasi, di mana subjek dipandu oleh hipnotis atau juri hipnotis untuk menanggapi sugesti perubahan, sensasi, persepsi, pikiran, perilaku, dan perasaan. Ya. Terkadang orang dilatih dalam self hipnosis, jadi dia terbiasa menerima afirmasi, di mana mereka belajar membimbing diri mereka sendiri melalui prosedur hipnotis. Jadi hipnotis sangat berhubungan dengan teori behaviorisme atau teori belajar. Hipnosis atau hipnoterapi adalah suatu terapi yang dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan konsentrasi secara penuh, sehingga pikiran pasien bisa lebih mudah menerima sugesti positif. Ya. Nah, lalu mengapa namanya menjadi hipnotis gitu ya? Karena hipnotis ada ilmunya dan hipnotis adalah penggunanya. Tapi di Indonesia hipnotis adalah ilmu dan tidak apa-apa. Kalau kita bicara kearifan lokal, ya banyak fenomena hipnosis di situ. Karena di Indonesia lebih dikenal dengan nama hipnotis meskipun memiliki arti yang sama. Ya hipnotis ya hipnosis ya. Sejarah nih ya, saya akan percepat. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya terkait sejarah. Frank Anton Mesmer, orang yang pertama kali memperkenalkan fenomena fascination
Oke, dan dia disebut dengan Bapak Modern Hipnosis. Lalu ada James Braid, ini dokter yang dia mengenalkan tentang hipnosis dan dia juga yang menamakan dengan istilah hipnosis, padahal konsepnya adalah fokus atau monodeism. Tapi karena orang sudah menerima itu, ya akhirnya namanya dikenal dengan hipnosis. Lalu ada Sarko, ini dokter, ada Bernheim, tokoh-tokoh ya, ada Sigmund Freud yang juga menggunakan hipnosis meskipun banyak kisah di situ. Lalu ada Pangeran Morton, ada Erikson, dan ada Dave Elman. Sejarahnya banyak sebenarnya, tapi sangat sedikit. Anda juga bisa melihatnya di video sebelumnya. Lalu yang tidak kita sadari adalah bahwa fenomena hipnotis atau fenomena hipnotik ada di sekitar kita. Coba nih contoh, kalau Anda pernah mengalami beberapa hal berikut seperti digambar nih, orang tertidur, ini fenomena gelombang otak. Dia nggak tidur, tapi dia memahami dan mengetahui apa yang terjadi di sekitar. Ya, ini gelombang theta atau alfa lah. Yang muslim pernah mengalaminya, itu peka sekali. Ada rileks, terpesona, jatuh cinta, emosi yang intens, marah, senang, sedih yang berlebihan, sehingga mempengaruhi pikiran kita, itu juga bagian hipnosis. Membeli produk tanpa dikritisi, bagian dari hipnosis. Terpengaruh dari sebuah tayangan sosial media, contohnya Anda nonton sinetron, lalu tayangan sinetron itu mempengaruhi emosi Anda, gitu ya, itu juga bagian hipnosis. Mengantuk, oke, dan distorsi waktu. Nah, hipnotis dapat membantu mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pikiran. Contohnya apa sih? Tadi gangguan tidur, overthinking, kecemasan, fobia, pengembangan diri, problem solving. Nah, dengan perasaan ya luka batin, emosi, baper, konflik diri atau konflik dengan orang lain. Kalau dengan perilaku, kecanduan, alkohol, ya merokok ataupun itu yang berhubungan dengan pola hidup sehat. Ini dia hal-hal yang bisa diatasi dengan hipnosis gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita akan ngomongin tentang kekuatan kata-kata. Tidak bisa dipungkiri bahwa hipnosis adalah seni berkomunikasi yang kita akan menggunakan dua pola komunikasi ya, verbal dan non-verbal. Kita tahu ya, di kata-kata itu adalah bagaimana kita memberikan afirmasi. Berarti kata-kata bisa menyembuhkan. Kata-kata yang kita ucapkan kepada diri bisa menyembuhkan. Ada konsepnya reframing, content reframing, atau menyusun pola sugesti akhirnya ditanam, sehingga kata yang ditanam berulang-ulang dalam pikiran kita akan mempengaruhi pikiran perilaku kita. Jadi kata-kata bisa menyembuhkan. Lalu ada makna di balik kata-kata. Seperti kita ketahui, setiap hari kita berkomunikasi selalu ada makna di situ. Insight yang menjadi nilai keyakinan, komunikasi dalam diri sehingga membentuk regulasi diri dan automatic gut system. Jadi gini, konsep afirmasi, sugesti diri, self hipnosis, apapun itu bentuknya adalah bagaimana kita menanam sebuah pemikiran dengan kata-kata ke dalam diri yang akhirnya bisa menjadi regulasi diri atau aturan-aturan dalam hidup. Sama kalau kita ngomongin masa depan ya berhubungan dengan automatic gut system. Jadi kekuatan kata-kata dan berhubungan dengan hipnosis. Lalu bagaimana membuat program terhadap anak dan remaja dengan hipnosis? Ya tadi kita memahami bahwa adanya konsep kekuatan pikiran bawah sadar gitu ya. Ada teori gunung es, berarti orang tua yang ingin mempelajari harus paham bahwa ada konsep teori gunung es di balik perilaku, ada sebuah pemikiran. Iceberg teori, lalu memahami peran pikiran bawah sadar sebagai apa, menganalisis, membandingkan nilai, norma, culture, dan semuanya itu dari pikiran bawah sadar. Lalu adanya si kritis dan peran sensor yang ada di pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dengan memahami konsep ini, orang tua lebih perlu memahami bahwa pikiran bawah sadar terpenting. Lalu kegiatan jiwa manusia, jiwa dan isinya, persepsi dan determinasi, anak yang kecil tidak pernah tumbuh, inner child, menemukan diri yang spiritual, diri yang sejati, sampai hipnosis dan fungsi keluarga. Jadi dengan orang tua memahami bahwa kekuatan jiwa dibentuk dari bagaimana orang tua menanamkan nilai, ya itu adalah bagian dari hipnosis. Lalu apa aja sih program hipnosis untuk anak dan remaja? Tadi nih memahami keadaan hipnotik seperti itu disampaikan tadi, bahwa mengantuk, rileks dan segala macam adalah kondisi hipnotik yang kita bisa tanam saat mau tidur atau saat tidur dibangunkan, yang namanya hypnosleep, saat mau bangun, saat bermain, saat baca buku. Itu kondisi-kondisi di mana kita bisa menanamkan nilai. Lalu ada momen sugestif anak, ya saya saat menikmati atau saat menyimak. Tema dan pembentukan mental anak, memory installation atau menanam sebuah memori, tadi disampaikan di awal bahwa hipnosis adalah menanam memori. Lalu ada reattachment. Nah, ini paling penting nih, bagaimana orang tua membangun hubungan kembali dengan anak-anaknya. Nah, ini 7 langkah memandu anak dan remaja memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama, ya cinta tanpa syarat.
perhatikan perilaku yang baik, tetapkan batasan yang konsisten, latih keterampilan sosial menyelesaikan konflik, melatih kemandirian anak, motivasi dan kontribusi di masyarakat, berdayakan anak dengan potensinya. Ini ada 12 teknik keterampilan coping yang bisa diajarkan kepada anak ketika menghadapi badai masalah. Sekarang self talk, berinteraksi dengan teknologi, gitu kan. Kesadaran, melatih kesadaran, berolahraga, memeriksa perasaan, membaca, melatih pernapasan, mewarnai dan menggambar, membuat rencana, menulis di jurnal, berbicara dengan seorang yang tepat, lalu mendengarkan musik. Nah, ini bisa diajarkan nih. Ini juga bagian dari hipnosis tadi, menanam sebuah pola dan kebiasaan, ya. Lalu ada 5 tipe coping skill yang perlu kita ajarkan sama anak. Yang pertama adalah problem focus coping, bagaimana mereka fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu adalah emotional focus coping, kita melatih emosi-emosi yang mereka butuhkan. Social support, dan meaning making, dan resilience coping. Ini kita bisa tawarkan ke anak-anak, ya. Oke, jika Anda berminat untuk berinteraksi, silakan klik di FB dan di IG Yusdila Susianto. Bye. Terima kasih.